Shalom, haleluya. Selamat jumpa kembali bersama saya, Pendeta Jeko Tambunan, di dalam pembuktian Meterai 1 dan siapa penunggang kuda putih. Teman-teman, saudara-saudara yang sudah menonton video sebelumnya, maka di sesi ini, sesi kelima, pembuktian bagian kedua, siapa penunggang kuda putih, Wahyu 6 ayat 2. Di sesi keempat, bagian pertama pembuktian ini, saya kasih judul adalah pembuktian intern melalui pembuktian di dalam Wahyu 6 ayat 2. Dan untuk bagian kedua ini, yaitu pembuktian ekstern. Kita melihat dari bukti-bukti luar yang ada. Kalau di sesi keempat bagian pertama, kita menyimpan rahasia siapa penunggang. Kuda putih sudah ada jawaban, panah sudah ada jawaban, dikaruniakan sudah jelas, mahkota sudah jelas, dan yang menang sudah mulai ke arah siapa penunggang itu. Nah, sebelum kita masuk kepada penunggang yang sesungguhnya, sekarang kita akan masuk pada pembuktian ekstern soal penunggang yang sesungguhnya. Saudara-saudara, kita sepakat bahwa materai adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka materai ada 7 yang mengawali kedatangan Tuhan. Saya sudah katakan bahwa materai itu terjadi di akhir zaman. Zaman akhir 1000 tahun milenium ke-6 dan akhir zaman di abad 19 sampai 20 saat ini. Ada yang beranggapan bahwa meterai 1 sudah terjadi di abad pertama, meterai kedua di abad ketiga, meterai ketiga, ya artinya di abad-abad awal. Ada juga yang beranggapan bahwa saat ini tahun 2021 belum ada meterai yang terungkap. Jadi meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nanti yang akan datang, belum tahu kapan. Nah, saya beda dengan itu. Maka kita akan melihat dengan temuan bukti-bukti sebelumnya dari saya. Saat ini kita akan lihat apa yang sudah terjadi sampai tahun ini. Di buku saya ini 22 bukti penunggang kuda putih. Saya sudah tulis cetak seperti buku ini dari tahun 2015. Jadi sudah 6 tahun belum sempat dikirim ya. Tapi rupanya dengan adanya fenomena COVID 2019, 2020 mulai bergejolak dan sampai tahun ini
Maka dari penelitian saya menyimpulkan bahwa kita sekarang sudah berada di materai keempat. Karena yang kita akan cari penunggang kuda putih di materai 1. Maka untuk itu kita cari dulu materai-materai sesudahnya. Materai 2 itu apa? Materai 3 itu apa? Materai 4 itu apa? 5 itu tidak lama lagi. Aniaya ya. Kita melihat di tahun ini di materai keempat. Wahyu 6 ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, M besar, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saya terfokus di sampar. Berbicara sampar, memang dari abad 3 mungkin sudah ada sampar pes. Tahun 1600 mungkin kolera dan sebagainya. Dan saya fokus ke tahun ini, yaitu corona. Dan kita yang menggali wahyu di zaman kita ini lebih dekat dengan corona. Pada awal corona bulan Februari tahun lalu, banyak anggapan 6 bulan selesai. Ada yang berkata bahwa Agustus sudah selesai. Tapi saya memberikan informasi lewat FB, minimal dia ada 3 tahun. Dan ini sudah 1 tahun setengah. Apalagi di periode ini dengan model Delta. Nah, saya mengambil kesimpulan di tahun 1920-21 ini adalah penggenapan materai keempat. Nah, untuk itu salah satu bukti saya ambil dari samparnya. Yang lain-lain akan saling melengkapi. Kelaparan, mungkin dalam usaha bisnis perdagangan dibatasi. Bagi orang yang tidak punya sudah merasakan bagaimana mencari makan mulai susah. Tapi belum berat ya, baru sampar ini penyebab awal. Ya, saya tidak berlama di sini. Kalau kita setuju bahwa sekarang ini penggenapan materai keempat, maka berarti materai ketiga sudah digenapi. Kita baca materai ketiga. Wahyu 6 ayat ayat 5 saja. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Saya melihat di meterai ketiga ini kuda hitam, bagaimana gelapnya situasi yang sudah terjadi di akhir abad 19
masuk abad 20 ini, kuda hitam berbicara tentang kegelapan. Dalam hal ini si penunggang memegang timbangan di tangannya. Kegelapan apa yang ada? Timbangan. Kalau saudara lihat di pengadilan ya, atau lembaga bantuan hukum, lambangnya itu timbangan. Kalau saudara pergi di toko atau perdagangan, lambangnya timbangan. Ini berbicara apa? Timbangan. Kalau dihukum, bicara keadilan. Kalau di ekonomi, ya, berbicara timbangan harus adil juga dalam pengukurannya. Maka dunia global yang mengalami hukum internasional, ya banyak kali hukum negara, tata negara bertentangan dengan hukum internasional. Begitu pula ekonomi. Artinya di tahun itu ekonomi dunia sudah menyatu dan hukum dunia sudah menyatu. Meterai ketiga berbicara global pelaksanaan hukum. Bagi yang mengambil tata hukum atau kuliah di hukum internasional. Begitu pula perdagangan ekonomi internasional. Nah, mungkin nanti mau masuk dunia bebas sekitar 2025. Nah, ini sekarang prediksi saya bahwa adalah materai keempat. Nah, mau masuk dunia bebas tahun 25. Apakah akan masuk di materai kelima? Itu nanti, tapi kita mundur lagi. Kalau kita sudah sepakat bahwa hukum dan perdagangan internasional sudah menyatu, kita mundur di meterai kedua. Wahyu 6 ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari dan majulah." Seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang mendungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Kuda merah padam berbicara peperangan. Dan peperangan global yang sudah terjadi adalah di zaman kita, Perang Dunia Pertama 1915, Perang Dunia Kedua 1945. Ini sangat jelas bahwa materai kedua sudah terjadi di abad 19. Kalau ada peperangan-peperangan sebelumnya, abad 1, 2, dan seterusnya itu, ya masih belum global. Nanti kita mengenal sekarang Perang Dunia 1, Perang Dunia Kedua. Kalau dulu belum dikenal dengan Perang Dunia. Nah, inilah maksud wahyu, membuka rahasia menjelang kedatangan Tuhan. Kalau kita sepakat dengan saya, materai 4, 3, 2 sudah terjadi, berarti materai pertama sudah terjadi sebelum itu. Pertanyaan sekarang, apa yang terjadi, momen apa yang terjadi sebelum Perang Dunia Pertama? Perang Dunia Pertama 1915. Berarti materai pertama sebelum itu. Momen apa yang terjadi global? Saudara-saudara, saya ingin membaca Kisah Rasul pasal 2
Kisah Rasul waktu, ya, waktu hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, tetapi mereka dianggap mabuk oleh orang-orang Yahudi, orang-orang yang ada di Yerusalem. Tetapi Petrus berkhotbah menyampaikan apa yang menjadi kehendak dari Tuhan Yesus. Tetapi saya membaca di ayat Kisah Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, khotbah Petrus, mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus." Ayat 39, "Sebab bagi kamulah janji-janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Kenapa saya mengambil ayat ini? Ada momen apa? Hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2 itu penggenapan pencurahan Roh Kudus. Yang saya simpulkan itu adalah hujan awal. Hujan awal Roh Kudus di zaman Roh Kudus. 2000 tahun zaman Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi waktu itu? Roh Kudus dicurahkan, dan penginjilan oleh murid-murid berkembang sampai kepada Saulus yang anti Yesus. Akhirnya dia dipakai oleh Tuhan menjadi rasul yang besar, yang menulis 14 kitab, yaitu kitab Roma sampai Filemon. Bahkan masih banyak yang belum tahu kalau Ibrani pun ditulis oleh Paulus. Jika ada yang mendengar sesi ini, boleh melihat judul buku saya yang satu tentang 13 bukti penulis kitab Ibrani, yaitu Paulus. Nah, murid-murid mereka menginjil di periodik pertama, abad pertama. Apa yang terjadi? Ternyata dari abad pertama sampai abad 19 ada yang kurang dalam pengajaran firman Tuhan. Ini sangat prinsip. Kita baca kembali, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu," itu pasti di abad 1, "dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Menghubungkan ini kenapa? Ternyata abad 1 sampai abad 19 baptisan air itu hilang. Baptisan air itu hilang. Sementara setelah dibaptis dengan air, ada baptisan Roh Kudus. Itu terjadi
di hari ke-50 setelah Yesus naik ke surga. Itulah hari Pentakosta. Nah, gereja mula-mula berjalan menginjil, tetapi ada yang kurang. Maka momen yang terjadi pada awal tahun abad 19, ada yang bilang 1 Januari 1900 di Azusa Street. Ada yang bilang sekolah Alkitab murid-murid. Ada yang bilang gereja Anglikan dalam ibadah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, seperti terjadi di kamar loteng Yerusalem. Dan saya menyimpulkan bahwa yang terjadi di Azusa Street itu adalah hujan akhir. Karena sampai tahun sekarang banyak pengkhotbah masih mengatakan hujan akhir pun belum terjadi. Dan saya menyimpulkan bahwa meterai pertama itulah hujan akhir. Hujan akhir Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang muda, murid-murid yang belajar sekolah Alkitab, orang-orang muda. Itulah momen yang terjadi penggenapan firman Tuhan. Saya belum pakai ayat pendukung. Mungkin masih ada sesi lagi, ada sesi kesimpulan dan ulasan tanggapan. Tapi di sesi ini, bukti kejadian materai pertama, event momen yang terjadi adalah penggenapan hujan akhir Roh Kudus hinggap kepada orang-orang muda yang ada di sekolah Alkitab di Azusa Street atau gereja Anglikan yang ada di Azusa Street. Dari bukti itu mereka menginjil ke seluruh dunia dengan gerakan Pentakosta, gerakan Roh Kudus. Mujizat-mujizat terjadi seperti gereja mula-mula. Dan khusus untuk Indonesia, datanglah 2 penginjil dari Amerika, bukan ahli kitab, bukan ahli kitab suci, bukan ahli firman Tuhan,